Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khiruddin, saya berasal dari Lumban Pasir. Dan kebetulan saya juga mahasiswa dari STAN Maleng Natal, prodi Hukum Keluarga Islam. Dan adapun tujuan saya di sini ialah untuk membuat tugas UAS dengan dosen pengampu Bapak Idris MH. Dan untuk pembahasan hari ini yaitu kita membahas tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dasar hukum dan prosedur hak-hak tersangka, upaya hukum terhadap tindakan paksa. Yang pertama kita membahas penangkapan. Pengertian penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara, waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan. Dan dasar hukum yang ada di sini kita melihat pasal 1 angka 20 KUHP dan yang kedua pasal 16 sampai 19 KUHP. Dan yang ketiga prosedur dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu harus menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Tembusan surat diberikan kepada keluarga tersangka. Maksimal penangkapan selama 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu penahanan. Pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dan yang menjadi dasar hukum di sini ialah ada di pasal 1 angka 21 KUHP dan pasal 20 sampai 31 KUHP. Dan syarat-syarat penahanan ialah syarat objektif, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Syarat subjektif dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Jenis-jenis penahanan yang lain ialah penahanan rumah tahanan negara atau yang disebut rutan, penahanan rumah, penahanan kota. Dan yang ketiga, kita akan membahas apa itu penggeledahan. Penggeledahan ialah tindakan penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertentu guna mencari barang bukti atau penangkapan tersangka. Dan yang menjadi dasar hukum mereka melakukan penggeledahan ialah pasal 32 sampai 37 KUHP. Dan yang menjadi prosedur di sini ialah kita harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, menunjukkan surat perintah penggeledahan, disaksikan kepada lingkungan atau 2 orang saksi, dan dibuat berita acara. Dan yang keempat, kita akan membahas apa itu yang namanya penyitaan. Yang jadi pengertian penyitaan di sini ialah tindakan penyidik mengambil alih dan menyimpan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dan yang menjadi dasar hukum di sini itu berada di pasal 38 sampai 46 KUHP. Dan yang menjadi prosedur di sini ialah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, menunjukkan surat pindah, surat perintah penyitaan, membuat berita acara penyitaan, memberikan salinan berita acara kepada pemilik barang. Dan setelah itu kita akan membahas hak-hak tersangka. Dasar hukum yang menjadi hak-hak tersangka itu tertera ada di pasal 50 sampai 68 KUHP. Hak tersangka ialah satu, dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap asas praduga tak bersalah. Dan yang kedua, mendapatkan penjelasan tentang tuduhan yang dikenakan, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, didampingi penasihat hukum, menghubungi keluarga, memperoleh layanan kesehatan, dan menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, mengajukan saksi yang meringankan, memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi apabila ditangkap atau ditahan secara tidak sah. Dan setelah itu, upaya hukum terhadap tindakan paksa itu satu, pra peradilan. Dasar hukum di sini itu tertera di pasal 77 sampai 83 KUHP. Tujuannya ialah menguji sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan sah atau tidaknya penyitaan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Seperti contoh kasus di sini. Contoh kasus di sini seseorang ditangkap tanpa surat perintah dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan, ia dapat mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri untuk meminta hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah. Dan setelah itu dia akan mendapat ganti rugi dan rehabilitasi. Dasar hukum di sini itu tertera di pasal 95 KUHP.
bentuk perlindungan, ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial, rehabilitasi nama baik dan kedudukan hukum. Dan setelah itu jadi kesimpulan dari sini ialah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum, tetapi kita harus melakukan sesuai prosedur KUHP untuk melindungi hak asasi manusia. Tersangka diberikan berbagai hak serta upaya hukum berupa pra-peradilan, ganti rugi, dan rehabilitasi apabila tindakan aparat tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.